Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Andriani, mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fonologi bahasa Indonesia. Fonologi dapat diartikan oleh beberapa sumber. Yang pertama, menurut Kerap tahun 1984, fonologi ialah bagian tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, menurut Krida Laksana tahun 1995, fonologi ialah bagian dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Yang ketiga, menurut Abdul Hoer tahun 1994, fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Secara etimologi, terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Dari beberapa sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa fonologi ialah bidang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsinya. Cabang fonologi yang pertama, fonetik. Menurut Abdul Hoer tahun 1994, fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Menurut Kerap tahun 1984, fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisis bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Nah, menurut Krida Laksana tahun 1995, fonetik adalah ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerima bunyi bahasa. Ilmu interdisipliner linguistik dengan fisika, anatomi, dan psikologi. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fonetik itu ialah cabang studi fonologi yang menyelidiki, mempelajari, dan menganalisis penghasilan, penyampaian, dan penerima bunyi-bunyi ujaran atau bahasa yang dipakai dalam tutur tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda, makna, atau arti yang melibatkan analisis ilmu fisika, anatomi, dan psikologi. Cabang fonologi yang kedua yaitu fonemik, adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Untuk jelasnya, kalau kita memperhatikan baik-baik, ternyata bunyi i yang terdapat pada kata intan, angin, dan batik adalah tidak sama. Fonemik menurut Kerap tahun 1984 adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Sedangkan fonemik menurut Krida Laksana tahun 1995, fonemik adalah penyelidikan mengenai sistem fonem suatu bahasa. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fonemik itu adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi ujaran atau bahasa atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Jika dalam fonetik kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat-alat ucap serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan, maka dalam fonemik kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi ujaran atau bahasa yang manakah dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Jenis-jenis fonetik yang pertama, fonetik artikulatoris, disebut juga
fonetik organis atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, dan intensitasnya. Yang ketiga, fonetik auditoris, mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Yang keempat, fonetik instrumental adalah bagian dari fonetik yang merekam, menganalisis, dan mengukur unsur-unsur bunyi dengan mesin atau alat-alat elektronis seperti spektograf, osiloskop, dan lain-lainnya. Yang kelima, fonetik parametris adalah pendekatan dalam fonetik yang memandang bicara sebagai sistem fisiologis tunggal dengan variabel artikulasi dalam saluran suara yang terus-menerus bergerak dan saling bekerja sama dalam dimensi waktu untuk menghasilkan kontinum bunyi yang disegmentasikan oleh pendengar menurut bahasa yang berlaku. Yang keenam, fonetik terapan, yaitu bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik pengucapan bunyi dengan tepat. Misalnya, untuk melatih orang yang gagap, untuk melatih pemain drama, dan sebagainya. Yang ketujuh, fonetik umum, yaitu fonetik yang membahas bunyi bahasa yang dapat dihasilkan manusia secara umum. Yang kedelapan, fonetik khusus, yaitu fonetik yang memfokuskan perhatian bunyi bahasa tertentu. Misalnya, fonetik yang mempelajari bunyi bahasa Indonesia disebut fonetik bahasa Indonesia. Ada 25 alat ucap. Yang pertama, paru-paru atau lungs, tenggorokan trakea, pangkat tenggorokan laring, pita suara vokal cords, krikoid, tiroid, anetoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkar lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi bawah gigi atas, bibir atas bibir bawah, mulut, dan rongga hidung. Menurut Abdul Hoer, tahun 2009, cara kerja dari alat-alat ucap yang pertama, paru-paru, adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui juga, bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Pangkal tenggorokan, pita suara, glotis, dan epiglotis. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat, sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara disebut glotis. Pada glotis ini, awal terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi itu. Epiglotis atau katup pangkal tenggorokan yang berfungsi menutup dan membuka jalan napas atau jalan udara ke paru-paru dan jalan makan atau minum ke arah pencernaan. Terus, rongga kerongkongan. Paring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Paring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi paringan.
langit-langit lunak, anak tekak, dan pangkal lidah. Pelum atau langit-langit lunak dan bagian ujungnya disebut uvula, anak tekak. Dapat turun naik untuk mengatur arus udara yang masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan masuk ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan kalau udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal, dan kalau udara keluar melalui rongga mulut disebut bunyi oral. Bunyi yang dihasilkan dengan pelum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif disebut bunyi dorsovelar dari gabungan kata dorsum dan velum, sedangkan yang dihasilkan oleh uvula disebut bunyi uvular. Langit-langit keras, ujung lidah, dan daun lidah. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras atau palatum berlaku sebagai pasif, artikulator yang diam, tidak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah. Ceruk gigi, apeks, dan daun lidah. Dalam pembentukannya, bunyi bahasa alveolum sebagai artikulator pasif dan apeks atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh alveolum dan apeks disebut bunyi apicoalveolar. Kemudian yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar. Gigi, ujung lidah, dan bibir. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi atas dapat berperan sebagai artikulator pasif. Yang menjadi artikulator aktifnya adalah aspek atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apeks disebut bunyi apicodental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini ada juga bunyi interdental, di mana apeks sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah yang menjadi artikulator pasifnya. Bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukannya, bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Banyak yang dihasilkan disebut bilabial. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator pasifnya. Lalu, bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. Lidah. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah atau apeks, daun lidah laminum, punggung atau pangkal lidah atau dorsum, dan akar lidah atau root. Lidah dengan bagian-bagiannya dalam pembentukan bunyi berbahasa selalu menjadi artikulator pasif, adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Mulut dan rongga mulut. Rongga mulut dengan kedua belah bibir atau atas dan bawah berperan dalam pembentukannya bunyi vokal. Apabila bentuk mulut memundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Apabila bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Sebagai umum, bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut bunyi oral, sebagai lawan bunyi nasal yang dihasilkan melalui rongga hidung. Rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyaluarkan keluar melalui rongga hidung. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal bilabial, bunyi nasal apicoalveolar, bunyi nasal laminopalatal, dan bunyi nasal dorsovelar.